Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang luar biasa dan pastinya akan mengubah kehidupan Anda. New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, acara ini seperti biasanya kami kemas secara interaktif di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa jangan ragu, angkat teleponnya sekarang dan SMS kepada kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, atau mungkin pada malam hari ini pemirsa sedang memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah ekonomi, atau masalah apapun yang Anda bingung untuk mencari jalan keluarnya ya, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Anda bisa meng-SMS kami di 0819 081 77 771. Ya, pada malam hari yang indah ini ya, kita mengangkat tema bingung apa yang harus kulakukan. Nah, bingung gimana? Nggak tahu ya, sama-sama bingung. Ya, kalau misalnya pemirsa lagi bingung nih, nggak tahu apa yang mesti pemirsa lakukan, ya pemirsa jangan ragu-ragu, pemirsa SMS kepada kami ya. Karena kami percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya pemirsa. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kita udah kedatangan 2 orang narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya. Bapak termasuk semuanya loh Pak. Oh iya. Iya Bu. Ya, selamat malam juga terutama untuk pemirsa setia New Life dimanapun berada. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Vi, selamat malam Ana. Karena tadi saya sudah disapa Bu Dita semuanya, malam semuanya. Selamat malam pemirsa di rumah. Saya percaya kabar kita pasti luar biasa. Ya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya. Wow, temanya malam ini bingung apa yang harus kulakukan. Ya. Mengapa tema ini diangkat Pak pada malam hari ini? Karena Bapak nggak bingung kan? Pada bingung Karena lagi bingung makanya ngangkat tema bingung. makanya karena bingung mau ngomongin apa, jadi kita angkat tema aja bingung. Enggak, karena begini, karena banyak orang yang mengalami kebingungan. Kadang hal yang menariknya adalah ada hal-hal yang tidak perlu kita bingungkan, kita bingungin. Contoh, kadang cewek-cewek itu Bu, saya lihat kalau misalkan ke mall, milih baju aja dia bingung. Padahal kan tinggal milih, tek, gitu kan, selesai. Cowok nggak gitu ya Pak? Ah, ya, kadang-kadang sih milih Jadi not. sama aja.
Ya, dan memang ada hal-hal yang memang membuat kita bingung. Kenapa kita bingung? Nah, itu yang akan kita bahas. Dan bagaimana kita membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan ini. Dan saya percaya bahwa pemirsa yang menyaksikan juga mungkin banyak sekali mengalami pergumulan, beban, mengalami kebingungan apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan. Karena masalah sedang datang, silih berganti gitu kan. Bahkan ada yang datang sekaligus, bingung. Dan akhirnya ada sebagian orang yang diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Nah, itu akan menimbulkan kerugian-kerugian dalam hidup kita. Makanya tema ini kalau Anda sedang bingung, Anda ingin menemukan jalan keluar, paling tidak ada teman curhat, ada New Life bersama dan Anda untuk bisa memberikan masukan pemikiran, prioritas-prioritas yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Ya. Lalu kenapa sih orang bisa sampai bingung seperti itu? Ya, saya biasa nggak bingung sih, makanya Sebelah Bapak yang bingung. Serahkan sama ahli bingung. serahkan pada ahlinya. Ya, seseorang bisa mengalami kebingungan dalam kehidupan ini ada banyak faktor ya. Yang paling pertama itu yang saya tahu karena kekosongan di dalam hatinya. Dia tidak merasakan kasih sayang baik dari lingkungan sekitarnya, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan yang terutama dari Tuhan. Dia nggak tahu apakah benar Tuhan benar-benar mengasihi dia. Karena kalau Tuhan memang benar-benar mengasihi dia, kok diizinkan hal-hal ini terjadi? Biasanya karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul di dalam kehidupannya, sehingga tanpa dia sadari hatinya nih kosong, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan yang tidak ada jawabannya gitu loh. Jadi hampa hatinya gitu ya, kekosongan, sehingga akibat dari kekosongan ini akhirnya dia tidak memiliki arah dan tujuan dalam kehidupannya. Nah, ketika seseorang tidak memiliki arah dan tujuan dalam kehidupannya, sama seperti pemain bola yang nggak ada gawangnya. Bola digiring ke sana, digiring ke sini, tapi nggak tahu akhirnya mau kemana itu bola gitu. Nah, akhirnya mengalami kebingungan gitu. Jadi kalau orang berprinsip hidup mengalir saja tanpa satu tujuan, itu sebenarnya orang yang sedang bingung. Betul. Jadi nggak bisa hidup itu cuma sekedar mengalir gitu aja. Jadi akhirnya menghabiskan waktu di dalam kehidupan ini, menguras energi, menguras tenaga, merasa sudah menghabiskan berbagai macam daya upaya untuk melakukan yang terbaik mungkin dia pikir. Namun tanpa dia sadari yang terbaik itu nggak ada tujuannya. Akhirnya dia hanya terus berputar-putar di dalam satu roda yang nggak ada ujungnya gitu. Akhirnya dia merasakan kelelahan yang luar biasa dan dia merasakan kejenuhan yang luar biasa dan akhirnya dia bingung nggak tahu harus bagaimana. Saya melihat kebingungan ini disebabkan juga karena apa yang diinginkan nggak sesuai dengan kenyataan. Betul. Gitu kan, sehingga orang memiliki banyak keinginan tapi kenyataannya nggak sesuai. Dan akhirnya menimbulkan kebingungan-kebingungan. Ini kalau yang Budita tadi katakan bahwa kalau dalam hatinya kosong, dia tidak mengerti tujuan hidupnya, dia tidak mengerti arah tujuan hidupnya, dia nggak punya prinsip nilai-nilai dalam kehidupannya, maka apa yang diinginkannya ini menjadi tidak terkendali. Nah, kalau keinginannya ini sudah tidak terkendali, ini yang menjadi berbahaya sekali, mengakibatkan kebingungan. Contoh misalkan, orang yang hidup di bawah angan-angan saja. Oh, seandainya aku jadi orang kaya, kan dulu ada lagunya tuh. Andai raja. Oh, jadi orang kaya. Nah, ya, oke. Nah, jadi dulu sampai ada lagunya. Nah, kalau kita hidup di dalam andai-andai saja, tidak bisa mensinkronkan antara tujuan Tuhan dalam hidup kita dengan keinginan kita, maka ini pasti mengalami kebingungan. Ada laki-laki pinginnya punya istri banyak, gitu kan. Semua keinginan-keinginan kadang kalau tidak terkontrol itu menjadi berbahaya. Keinginan uang yang begitu besarnya. Makanya di salah satu buku dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Padahal kita mati nggak bisa bawa uang. Jadi banyak sekali keinginan yang akibatnya membuatkan kita mengalami kebingungan dalam hidup ini. Nah, makanya nanti kita filter pelan-pelan mana keinginan yang bisa kita arahkan. Dan yang satu lagi yang mengakibatkan seseorang mengalami kebingungan di dalam kehidupannya adalah berpusat pada dirinya sendiri. Ketika seseorang hanya berpusat pada dirinya sendiri, aku gitu ya. Aku sudah melakukan ini itu, tapi kok aku belum juga merasakan kebahagiaan. Jadi fokusnya semuanya di aku gitu. Itu juga akan mengalami kebingungan juga di dalam kehidupannya gitu. Dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupannya karena dia sibuk berfokus pada dirinya sendiri terus.
Ya buat pemirsa mungkin ada yang lagi bingung nih, nggak tahu mesti ngapain atau bingung mengenai permasalahan kehidupan Anda. Pemirsa jangan ragu lagi pemirsa, karena kami percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pemirsa yang memiliki masalah apapun, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819-081-7-nya 4 kali 1. Dan kami mau mengingatkan, selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Kalau pemirsa mau nelpon bisa setelah siaran ini berlangsung. Ya. Berhubungan dengan bingung, Pak. Nah, gimana Pak kalau misalnya seorang ibu rumah tangga menghadapi suami yang misalnya keras kepala, pemarah, suka pulang malam. Nah, kalau misalnya mau cerai, kasihan anak-anak. Tapi kalau nggak cerai, menderita. Nah, gimana itu Pak? Nah, itu kasus yang banyak sekali dialami oleh rumah tangga gitu ya. Yang pertama kita harus lihat tujuan kita menikah itu apa sih? Tujuan kita menikah adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Oke, masih adakah tujuan ini dalam pernikahan kita? Oke, kemudian yang kedua, kalau misalkan istri cerewet, kemudian karakter kepribadiannya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tandanya sebenarnya kita menyatukan dua pribadi yang berbeda. Kalau masih dalam batas perbedaan-perbedaan di sana saya rasa masih bisa diatasi dan konseling, bicara dengan terapi masih ada. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan salah satu sudah selingkuh, misalkan contohnya. Nah, ini saya tahu bahwa bukan suatu hal yang mudah misalkan jika salah satu sudah selingkuh. Kenapa? Karena itu sudah menyakiti hati kita yang paling dalam, melukai hati kita, dan mungkin memang tidak mudah juga untuk kita bisa menerima. Tapi percayalah, waktu kita belajar mencintai pasangan kita dengan kasih Tuhan yang tanpa syarat, maka pasangan kita akan mengalami perubahan. Nah, saya tidak menjawab secara detail. Memang dalam kehidupan ini kita mengalami kebingungan karena ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, kalau saya pribadi, saya bertengkar sama istri bisa. Saya bisa marah sama istri, saya bisa marah sama saya. Ya puji Tuhan sekarang sih nggak ada piring terbang, Bu. Nggak ada. Sendok? Garpu? Oh enggak. Gelas mungkin gelas. Dolar terbang lah. Dolar terbang. Karena kalau istri lagi marah, Bu, gampang aja kasih belanja aja dia. Enggak. Bercanda ya. Ya, jadi waktu awal pernikahan memang terasa, kok kamu gak ngerti aku sih? Kenapa sih kok kamu begini? Kok kamu ini egois banget? Kita ngerasanya begitu. Kenapa? Karena karakter yang berbeda. Padahal pernikahan bukan untuk menyatukan dua karakter atau dua pribadi yang sama. Tapi yang berbeda inilah kita bisa saling menerima, saling melengkapin. Dulu saya berpikir bahwa istri saya ini cerewet. Tapi sekarang saya pikir sebenarnya dia gak cerewet. Karena kalau gak ada dia sepi rumah ini. Gitu kan? Kalau nggak ada dia, siapa yang ngomongin anak-anak saya gitu kan? Nah, saya ngomongnya sama anak-anak agak irit gitu kan? Nah, dia yang bisa melengkapi dari sisi lain. Jadi sebenarnya jangan hanya melihat satu peristiwa dari sisi yang negatif saja. Lihatlah dari banyak hal dalam hidup ini. Sehingga kalau misalnya kita mengalami problem, kita bisa ngatur prioritas. Tapi begini, uang 1 miliar itu, kira-kira kalau Vivi dapat 1 miliar, itu senang atau gimana? Senang banget. Bisa menjadi berbahaya nggak? Bisa ya? Nah, kenapa bisa jadi berbahaya? Tergantung apa yang digantung. Oh, tergantung. Bagi sebagian orang dapat uang 1 miliar itu senangnya bukan main. Karena dia punya mimpi, dia punya tujuan bangun usaha dan ini. Jadi, tapi bagi ada sebagian orang, dia berpikir begini, uang ini kalau banyak jadi masalah dalam hidupku. Sehingga waktu dia dapat 1 miliar, dia mengalami ketakutan. Wah, ini masalah datang di dalam hidupku ini. Ada uang 1 miliar dan seterusnya. Mungkin Anda berkata, nggak masuk di akal ceritanya. Kenapa? Karena saya pernah ketemu dan seseorang yang tiba-tiba dia dapat emas sekian kilo. Setelah dia dapat emas malah dia nggak bisa tidur, Bu. Nah, dia kenapa? Dia bingung. Ini emas ini mau diapakan ini? Dia takut kehilangan. Kemudian lalu tiba-tiba, seharusnya kalau orang punya emas sekian kilo kan seharusnya logikanya kan tenang. Mau apa aja ada, tidur apa semua. Ini malah nggak bisa tidur dia. Kenapa nggak bisa tidur? Karena takut kehilangan. Nah, kadang ada dalam hidup ini, kenapa kita mengalami kebingungan? Karena prinsip-prinsip yang salah dalam pikiran kita. Kalau kita salah memiliki prinsip, maka kita pasti mengalami kebingungan terhadap banyak masalah. Ya. Kalau bingung itu dampaknya apa aja sih Pak? Gitu buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah, silakan Bu.
Ya, yang jelas buat diri sendiri ya akan mengalami kelelahan itu tadi, kejenuhan. Dimanapun dia berada, dia akan merasa dia tidak bergerak secara maksimal gitu. Dia tidak bisa mencapai potensi yang maksimal di dalam kehidupannya gitu. Jadi nanggung-nanggung, mau ngapa-ngapain juga nanggung gitu ya. Kemudian dampaknya bagi orang lain, karena dia mengalami kebingungan gitu ya. Akibatnya dia bisa jadi pribadi yang macam-macam nih. Bisa jadi dia jadi orang yang ABS. ABS itu asal bosnya senang gitu ya. Pokoknya segala macam cara dia halalkan, yang penting dia bisa menarik hati bosnya gitu loh. Jadi dia nggak mikir gimana perasaan teman-temannya, dia bisa jadi orang yang benar-benar mikir menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dia gitu. Nah di sisi yang lain juga dia bisa jadi orang yang kelihatannya mau menyenangkan semua orang. Dia jadi orang yang gak punya prinsip. Di depan si A dia bilang pendapatnya si A benar, di depan si B dia bilang pendapatnya si B yang benar gitu. Karena dia gak punya prinsip dalam kehidupan ini gitu. Jadi dia selalu pengen menyenangkan semua orang gitu. Karena dia berusaha ingin menyenangkan semua orang. Jadi ini orang kita gak ngerti ini maunya gimana sih gitu loh. Hari ini bilangnya A, besok bilangnya bisa B. Bisa kelihatan jadi orang yang pelin-pelan. Karena itu tadi, karena dia gak punya pendirian gitu di dalam kehidupannya. Dan yang jelas, yang teramat sangat kelihatan itu pasti kehidupannya tidak bisa terasa maksimal ya. Dan dia akan terus-menerus mengalami dalam tanda kutip kerugian di dalam kehidupannya. Meskipun di mata orang lain mungkin sepertinya dia sudah mencapai taraf-taraf tertentu dalam kehidupan ini. Misalnya kekayaan yang dikatakan oleh sebagian besar orang sebagai sebuah kesuksesan. Mungkin dia sudah mencapai itu. Akan tetapi dia ternyata mengalami kerapuhan di dalam hatinya gitu. Makanya kita bisa lihat ya kayak banyak bintang-bintang film terkenal, artis-artis yang hari ini kita dengar wah kurang apa sih gitu. Kekayaan dia punya, ketenaran dia punya, nama besar dia punya, kecantikan dia punya. Tapi ternyata setelah dilihat dia depresi gitu. Ternyata setelah dilihat dia mengalami gangguan-gangguan psikologis dan lain sebagainya. Ya memang dalam pengalaman hidup saya deh, saya sempat mengalami kebingungan selama beberapa tahun. Kenapa? Bingungnya itu begini, saya bekerja Bu, saya bekerja, tapi saya merasa apa yang saya kerjakan ini bukan tempat saya. Nah, waktu saya merasa apa yang saya kerjakan ini bukan tempat saya punya keinginan, kalau saya keluar dari kerjaan bingung, mau kemana? Mau kerja apa, bagaimana mau mulai keinginan itu. Dan waktu itu berpikir bagaimana nanti hidup saya dan keluarga saya itu mengalami kebingungan gitu kan. Nah, apa yang terjadi pada saat seorang mengalami kebingungan seperti tadi Bu Dita katakan, saya tidak merasa maksimal. Kenapa? Karena saya tidak fokus pada tujuan. Karena saya bercabang, makanya salah satu cara membuat orang tidak mencapai visi sebenarnya bukan menghalangi dia untuk jangan capai visi, tidak. Berikan dia dua visi. Misalkan tujuan A, tujuan B, dia akan kebingungan ini. Mau berpijak pada dua kaki ini akan mengalami kesulitan. Nah, sama, merasa tidak maksimal, merasa hidup ini begitu-gitu saja, kok rasanya tidak ada perkembangan. Padahal saya mengalami perkembangan sebenarnya. Tapi saya merasa tidak maksimal, tidak berkembang. Kenapa? Karena yang saya lihat adalah keinginan saya, bukan apa yang ada di depan mata saya. Seharusnya yang saya lihat apa yang ada di depan mata saya syukurin. Tapi ini enggak. Yang saya lihat keinginan, khayalan-khayalan itu. Nah, merasa tidak maksimal, merasa tidak berkembang. Kemudian dengan istri juga, rasanya kalau orang sudah bete gimana gitu loh. Maksudnya pergi kantor juga malas-malasan, pulang juga rasanya ya sudahlah, pulang kantor udah pinginnya carinya hiburan dan itu sempat saya jalani berapa tahun sampai waktu itu pembina saya berkata, kamu harus temukan tujuan hidupmu. Apa visi Tuhan dalam hidupmu? Pergumulkan itu, dia bilang. Cari tahu hidupmu ini buat apa sih? Apakah hidup cuma buat ngantor begini saja? Atau benar-benar ada tujuan yang Tuhan mau? Nah, saya dibimbing di sana. Akhirnya saya nemukan tujuan hidup saya, baru saya merasa berarti dalam hidup ini. Kalau orang tidak memiliki tujuan, orang tidak mengerti panggilan hidupnya, dia tidak akan memiliki rasa berarti dalam hidupnya. Ya. Mungkin pemirsa yang menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini merasa wah itu gua banget ya. Jadi pemirsa jangan ragu lagi, pemirsa bisa curhat kepada kami, pemirsa mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, pemirsa bisa meng-SMS kami di nomor 0819
081 7-nya 4 kali 1. Ya. 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 Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kan katanya cowok baik-baik di Batam itu udah jarang. Nah, gimana Pak caranya memilih pasangan yang baik seperti apa? Enggak kok, ada kan cowok baik-baik kan? Kalaupun dunia ini mengatakan bahwa cowok baik-baik sudah jarang, udah susah sekarang mau cari cowok baik-baik misalnya. Atau apalagi, sekarang 1001, 1001 cowok baik gitu, di antara 1000 orang cuma 1 yang baik gitu, yang benar-benar baik. Jadi langka cari cowok baik. Nah, saya cuma mau katakan bahwa dalam hidup ini Anda nggak butuh banyak-banyak kok untuk jadi pasangan Anda, untuk menjadi pendamping hidup Anda. Anda cuma membutuhkan. Maksudnya pasangannya nggak perlu banyak. Nggak perlu banyak. Yang dibutuhkan hanya 1 orang yang tepat, 1 orang yang terbaik, 1 orang yang benar-benar mengerti Anda, 1 orang yang benar-benar menerima Anda apa adanya, 1 orang yang benar-benar memiliki kepribadian yang sesuai dengan kepribadian Anda. Itulah orang yang kita butuhkan. Jadi nggak usah khawatir kalau dengar kabar orang mengatakan bahwa sekarang jarang cowok baik, sekarang jarang cewek yang baik, sekarang 1001 cewek yang baik. Ketahuilah bahwa memang cuma 1 orang itulah yang Anda butuhkan. Jadi kalau 1000 orang udah menolak Anda, mungkin 1000 orang kayaknya nggak ada yang cocok nih gitu, nggak apa-apa. Yang Anda butuhkan soalnya cuma 1 aja kok. Oh iya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mikir aneh-aneh gitu ya. Percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, dan yang terbaik itu selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Jangan khawatir Vi, jangan khawatir. Kalau ada 1000 masih belum masuk, cukup 1 nanti. Aja kok. Nggak perlu banyak-banyak. Justru kalau seandainya nih ada 1000 orang dan 1000-1000-nya baik, 1000-1000-nya nih ganteng, super ganteng, dan bisa menerima kita apa adanya, mencintai kita apa adanya, pokoknya perfect 1000-1000-nya. Maka Vivi akan mengalami kebingungan dia. Justru kalau menurut saya itu adalah kabar baik ya, dari antara 1000 orang yang kurang baik gitu ya, ada 1 yang terbaik, ya itulah yang belahan hatimu gitu. Dia yang paling beruntung. Ya, ini udah ada SMS yang masuk, kita bacakan dari 3661. Selamat malam, saya Marsekal. Saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu menjilat di hadapan bos, bahkan menjatuhkan diri kita? Ya, kalau saya sih sederhananya begini, tidak ada 1 orang pun yang bisa menjatuhkan kita kalau bukan kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi kita jatuh apa nggak jatuh bukan gara-gara orang lain menjilat atau nggak menjilat bos kita gitu ya. Kita jatuh karena kita mengizinkan orang lain menjatuhkan kita gitu. Jadi kalau menurut saya, just be yourself, jadilah diri kita apa adanya, tunjukkan bahwa kita juga punya kemampuan. Nah, kadangkala yang saya jumpai seringkali di lapangan adalah ketika kita dijatuhkan, ketika kita merasa bahwa kita ini sudah istilahnya kita ini sudah disikut gitu sama teman kita gitu ya. Teman kita yang cari muka sehingga dia yang seolah-olah dapat nama di depan bos kita, sementara kita nih dikesampingkan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Justru menurut saya kalau seperti itu kondisinya, ini adalah waktu buat kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Karena bagaimanapun yang namanya terang itu tidak akan mungkin bisa ditutupi. Yang namanya cahaya itu tidak akan mungkin bisa ditutupi dengan kegelapan segelap apapun gitu. Cahaya itu pasti akan muncul ke permukaan, cepat atau lambat. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar aja nih nunggu prosesnya. Kadang orang memang butuh waktu untuk bisa melihat kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau menurut saya, selama Anda bisa tetap bereaksi dengan benar ya, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memang rajin dan Anda tidak seperti yang dikatakan oleh teman Anda, ya jadilah diri Anda sendiri gitu. Tunjukkan yang terbaik yang ada dalam diri Anda sehingga satu saat kebenaran itu akan terkuak gitu loh. Karena ya memang orang yang hebat ini mau disikat sampai bagaimanapun sama orang lain tidak akan mungkin bisa tergantikan gitu, karena memang esensinya dia adalah orang yang unggul, dan orang yang unggul tidak akan mungkin bisa ditutupi oleh apapun sampai kapanpun. Dan uniknya fakta menunjukkan bahwa kegagalan seseorang yang disebabkan karena sabotase atau karena perilaku yang seperti ini gitu ya, itu sebenarnya hanya sekitar 3% saja memberikan kontribusi gitu. Jadi orang gagal karena sabotase itu sebenarnya hanya 3% saja gitu. Nah, selebihnya sebenarnya
alasan kenapa seseorang bisa gagal itu karena dia tidak memiliki tujuan itu tadi dalam kehidupannya. Nah, karena seseorang tidak memiliki tujuan, ketika dia disenggol dikit, dia membiarkan dirinya menjadi orang yang gagal. Itu masalahnya. Ya. Sebenarnya kita nggak perlu bersaing sama penjilat. Ya, kenapa? betul. Karena penjilat itu dia tidak memiliki potensi. Kemampuan, Paling tidak dia tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada potensi. Dia ya. tidak menyadari hal itu, sehingga dia merasa dia perlu menjilat. Nah, kalau ada penjilat samping kita, ya kasihan lah, kasih aja permen biar dia bisa jilat-jilat permen daripada jilatin bosnya asin. Betul sekali. Jadi saya sangat percaya bahwa orang penjilat tuh nggak akan bertahan lama. Sekalipun dia posisi di atas. Iya, saya setuju banget dengan statement yang Bapak katakan bahwa seharusnya kita merasa iba dengan penjilat itu. Iya. Seringkali yang kita lakukan tanpa kita sadari, kita benci sama orang itu, dan kita nggak suka sebenarnya jadi orang yang menyebalkan, tapi tanpa kita sadari dengan kita sebel sama orang yang menyebalkan, kita juga jadi orang yang sama dengan orang itu gitu loh. Betul. Kita juga jadi orang yang menyebalkan karena kita ikut-ikutan sebel juga gitu loh. Makanya jadi, penjilat ini kan orang yang sedang sakit sebenarnya. Ya. Jiwanya sakit, dia tidak mengerti potensinya, dia tidak mengerti kekuatannya dia tidak memiliki harga diri, sehingga dia harus menjilat. Nah, orang yang sehat nggak akan begitu. Orang yang sehat sekalipun dia dipecat, dia akan tenang saja. Dia akan terus menjalani hidup karena dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu harga dirinya, dia tahu nilainya. Nah, kalau kita memang dalam bekerja, kita tahu nilai dan fungsi kita, kenapa kita mesti takut? Nah, hanya orang-orang yang tidak menyadari potensinya yang mengalami ketakutan. Hanya orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan beserta dan mereka yang akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Takut dipecat, takut ini, dan itu sangat sangat negatif banget. Ya. Wow, luar biasa. Ya, kita ke selanjutnya dari 6795. Selamat malam New Life. Selamat malam. Ya, saya mau tanya visi dan misi dalam suatu pernikahan apa? Ya, saya bingung menjawabnya sama pacar saya. Terima kasih. Iya. Memang kalau mau detail itu mestinya enaknya ketemu. Iya, betul. Lebih enak. Cuman kalau dalam rumah tangga saya punya prinsip begini. Tujuan saya menikah adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Termasuk melahirkan anak-anak yang dididik dalam kasih karunia Tuhan, sehingga mereka bisa berdampak bagi generasinya. Bukan hanya sekedar hidup, tapi memberikan dampak, memberikan arti. Nah, jadi pernikahan itu bukan tujuannya supaya kita berbahagia. Karena hanya orang yang berbahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Betul. Karena hanya orang, contohnya misalkan hanya saya punya air, hanya orang yang punya air yang bisa memberikan air kepada orang lain. Jadi kalau dalam pernikahan saya, hidup saya sendiri tidak bahagia, maka saya tidak akan bisa membahagiakan pasangan saya. Akibatnya apa? Munculnya problem demi problem. Kalau menuntut, ya? Betul. Kalau saya orang yang terluka hatinya, maka dalam rumah tangga saya pasti akan melukai hati pasangan saya. Kenapa saya akan melukai hati pasangan saya? Karena itu natur saya. Kenapa? Karena saya sedang terluka. Orang terluka nggak bisa membuat orang lain berbahagia. Nah, makanya pernikahan itu penyatuan dua pribadi yang saling berbahagia, sehingga yang sudah berbahagia sehingga mereka bisa saling membahagiakan. Jadi kebahagiaan bukan tujuan dari pernikahan. Kenapa kita bahagia? Karena Tuhan, kita menyatakan dua orang berbahagia ini menyatakan bahwa Tuhan ingin kita berbahagia. Jadi kehadiran Tuhan itu kunci dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan apalagi pernikahan itu sendiri juga bukanlah sebuah tujuan ya. Kadang orang salah mengerti bahwa kamu kemana sih tujuanmu gitu. Tujuan saya adalah saya ingin menikah gitu. Padahal menikah itu sendiri bukan tujuan. Pernikahan justru adalah awal dari kehidupan yang baru bersama dengan pasangan kita gitu, untuk kita bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Betul. Gitu ya. Karena kalau kita bekerja seorang diri, kalau kita berjalan seorang diri nih, kekuatannya kan mungkin cuma satu ya. Tapi begitu kita bersinergi nih bersama dengan pasangan kita, ini jadi kekuatan yang powerful, apalagi nanti beranak cucu dan bertambah banyak gitu ya. Ini kekuatannya akan semakin luar biasa untuk menyatakan betapa hebatnya Tuhan yang kita punya gitu. Ya, apalagi hari ini ada yang wedding anniversary. Waduh, siapa Pipi? Bukan. Siapa ya? Ada yang 11 tahun hari ini. Oh, kita interview dulu.
Udah lanjut aja. Gimana Bu rasanya Bu wedding anniversary? Loh, ini di luar konteks ya. Iya, ini di kan luar kita konteks. lagi ngebahas Iya. bingung. Jadi Enggak, ya. kita masuk pernikahan tadi. Pengen tahu aja sih selama ini nikahnya gimana. Kalau berantem gimana? Bongkar-bongkar dikit lah. 11 tahun Aduh, menikah. merah pipinya dah. Iya, jadi malu nih saya jadi bingung ini pemirsa. Aduh, gimana perasaan harusnya kita membahas tema bingung ya kan? Kok jadi narasumbernya Makanya, yang bingung. ya bingung. Kita bingungin narasumber, kita lihat bagaimana cara menghadapi kebingungan kan? Jadi apa nih yang mau ditanya? Gimana rasanya setelah 11 tahun 11 menikah? tahun menikah. 11 tahun menikah. Menurut saya sih luar biasa, saya merasakan betul penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan keluarga kami yang dulunya sibuk hampir setiap hari, piring, sendok, gunting. Ngapain Sampai Itu gunting ya ngapain, Bu ya? Pak? Enggak dirapihin. Oh, dirapiin. Saya kirain gunting terbang. Tapi dulu yang jelas memang rumah tangga kami memang diliputi pertengkaran ya, banyak sering berantem, sering cekcok, sering beda pendapat, sering terjadi ketidaksesuaian gitu ya. Walaupun suami saya sudah begitu luar biasa menyatakan betapa besarnya kasih dia sama saya, tapi karena sayanya error dalam tanda kutip, saya tidak bisa merasakan kasih sayang itu gitu. Nah, ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, kami memiliki nilai-nilai yang benar dalam kehidupan kami, secara perlahan-lahan namun pasti Tuhan mengubahkan keluarga kami. Tuhan memulihkan keluarga kami bisa merasakan cinta kasih yang begitu luar biasa, sehingga apa yang tadi Pak Susilo katakan itu benar banget. Dulu saya berpikir bahwa setengah hati sudah cukup untuk bisa bertemu dengan setengah hati yang lain gitu. Kalau ada kalung dulu kan gitu ya Pak ya, kayak ada dua hati dipecah gitu. Nah, nanti baru pakai ketemu, jari gitu ya. ketemu di tengah gitu ya. Dulu saya berpikir begitu, jadi setengah hati dari cewek ketemu sama setengah hatinya cowok gitu, jadi komplit gitu. Padahal sebenarnya itu konsep yang salah gitu. Karena apa? Kita nggak bisa hanya memiliki setengah hati untuk memulai satu rumah tangga. Karena memang pada prinsipnya tidak ada orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang penuh, yang bisa memberikan kebahagiaan yang penuh kepada orang lain. Karena yang ada adalah kalau kita cuma memiliki hati yang setengahnya lagi hancur berkeping-keping gitu ya. Yang ada adalah cinta yang ada di dalam diri kita ini menuntut orang lain untuk memuaskan. Karena cinta yang kita punya nggak komplit gitu. Kita minta terus perhatian dari, saya ingat dulu, walaupun suami saya udah begitu perhatian sama saya, tapi tetap aja menurut saya masih aja ada yang kurang gitu. Saya terus menuntut, dan lama-kelamaan saya melihat juga, saya kesian karena ngelihat dianya juga lelah gitu loh dengan pernikahan keluarga kami gitu. Kesian Pak. Tapi untung, puji Tuhan, Tuhan ubahkan semuanya dan segala sesuatunya menjadi teramat sangat indah, bahkan jauh lebih indah dari apa yang pernah saya bayangkan, apa yang pernah saya pikirkan, dan apa yang pernah saya impikan sebelumnya. Jadi kesimpulannya apa rahasia perubahannya Bu? Rahasia perubahannya tentu saja mengenal Tuhan dengan benar, memiliki nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan ini. Karena begitu kita mengenal Tuhan dengan benar ya, secara otomatis kita juga bisa mengenal diri kita sendiri dengan benar. Kita jadi menyadari value yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi sama Tuhan begitu luar biasa, kita diampuni oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, tanpa kita sadari kasih ini meluap juga keluar gitu. Ketika pasangan kita berbuat salah sama kita, kita pun jadi bisa mengampuni tanpa syarat gitu loh Pak. Karena kita merasa kita dapat pengampunan juga tanpa syarat gitu. Jadi kasih Tuhan mengubahkan segalanya. Amin. Luar biasa banget. Yang lagi berbunga-bunga ini. Aduh, serasa dunia milik berdua 11 tahun. Kita ngontrak dong Pak. Makanya abis ini kita suruh bayar kontrak. Ya, perbincangan makin hangat saja, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan yang satu ini. Kami masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda.
Info lebih lanjut hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Ya, kita langsung ke SMS yang mau masuk, Ya, yang sudah masuk maksudnya. Dari dua bisa baca nih yang sudah mau masuk. Di Terawang sama Anda. Ya, dari 2158 sekian. Saya Salom, saya pengen minta solusi nih. Orang-orang di sekeliling saya, terutama keluarga saya, sering menanyakan soal status saya yang masih sendiri. Ya. Saya bingung harus berbuat apa. Nah, gimana tuh? Gak apa-apa kan kalau statusnya sendiri. Mungkin capek pada omong-omongin orang kan, Iya. kok sendiri terus. Oh, mungkin karena sudah umur kali mungkin ya. temennya udah pada nikah juga ya kan. Begini, menikah itu adalah anugerah dari Tuhan. Iya. Gak bisa kita main paksakan. Ya kalau misalnya memang kita mau langsung asal comot sih bisa saja. Iya. Saya rasa tidak ada yang salah dengan status masih seorang diri. Tadi mungkin kalau boleh saya tambahkan, menikah itu adalah anugerah dari Tuhan, belum menikah itu juga adalah anugerah dari juga. Tuhan. Gitu. Masih Jadi, bisa menikmati masa betul, lajangnya kan. Betul, bukan berarti udah sampai usia tertentu kita harus mau tidak mau kita harus menikah, bukan berarti seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya kita menikah itu adalah kasih karunia Tuhan, tidak menikah pun itu adalah kasih karunia Tuhan gitu, karena Betul. banyak hal juga yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah gitu. Di orang yang masih sendiri itu masih dia bisa banyak sekali menolong orang lain karena dia tidak terbatas ya dari sisi jam. Betul. Kemudian dia tidak terbatas harus ngurus keluarganya gitu ya. Dia bisa justru dia lebih memperhatikan orang lain yang membutuhkan bantuannya gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan status masih seorang diri. Iya. Segala sesuatu itu ada waktunya gitu kan. betul. Sama dengan misalkan pasangan yang belum punya anak. Nggak ada yang salah dengan pasangan yang belum punya anak. Memang nilai-nilai budaya kita berkata kalau kamu seorang diri, wah kamu nih nggak laku, kamu nih perawan tua apa. Biarkanlah itu apa kata orang. Yang penting kita menjalani hidup apa yang kita yakini bahwa Tuhan mengasihi aku, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya sudah, jalani itu saja. Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Ya, dan justru mulailah berpikir dengan kondisi yang ada saat ini, apa yang bisa aku lakukan gitu. Ya. Oke, ini kita masih dikasih waktu nih, misalnya tahun ini aku belum menikah gitu. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan ya di tahun ini gitu, karena aku belum ada yang diurusin gitu ya dalam hal keluarga, pasangan hidup atau anak gitu ya, belum ada yang harus aku urus. Apa yang bisa aku lakukan di luar itu gitu. Mungkin aku masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengurus orang tuaku, memperhatikan orang tuaku dengan lebih baik. Mungkin aku masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengurus teman-temanku dengan lebih baik, mengurus orang-orang yang masih berkebutuhan khusus misalnya dengan lebih baik, mengurus orang-orang yang tidak memiliki orang tua, mengurus orang-orang yang terlantar dan lain sebagainya. Begitu banyak hal positif sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kita mau berpikir ke arah sana gitu ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 9034. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Malam.
Saya bingung Bu, apa yang harus kulakukan. Sudah 12 tahun menikah, punya anak 3, menghadapi suami yang pemabuk, pemukul, selingkuh, mencaci maki, menghina orang tuaku, bahkan menyuruh aku menjual tubuhku supaya dapat makan dengan anakku. Selingkuhannya juga meneror aku. Ya, hidupku terasa hampa. Tolong saya. Ya, terima kasih. Wah, ini kalau saya merasakan saya ada di posisi Ibu pasti berat sekali ya. Yang harus Ibu alami, Bu. Cuman saya mengerti kondisi Ibu memang tidak mudah untuk Ibu bisa jalani. Namun saya percaya bahwa di balik ini semua Ibu akan tetap bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Ibu. Jadi kalau kita lihat memang keadaan sepertinya begitu menyakitkan gitu ya. Akan tapi di balik keadaan yang menyakitkan ini satu hal yang Ibu mesti sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu seorang diri. Tuhan selalu ada dan Tuhan itu adalah pemberi jalan keluar. Jadi terkadang kita berpikir masalah ini datangnya dari Tuhan. Padahal satu hal yang Ibu mesti tahu bahwa Tuhan bukanlah pemberi masalah dalam kehidupan Ibu. Masalah bisa terjadi karena berbagai macam hal. Bisa jadi karena kesalahan orang-orang di sekeliling kita, karena si jahat, dan berbagai macam hal yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan Ibu. Tapi yang jelas bukan Tuhan penyebab dari masalah ini gitu. Faktanya adalah Tuhan sangat rindu dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan Ibu. Jadi milikilah pemahaman yang benar tentang Tuhan, Bu. Berfokus pada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas masalah Ibu. Nah, mungkin yang lebih baik sih, lebih enak kalau kita bisa ada kesempatan untuk ketemu dengan Ibu, karena kami lihat juga ini masalahnya sudah terlalu kompleks dan kita memang perlu memilah satu persatu gitu ya, dilihat dari seberapa urgentnya kasus-kasus tertentu harus diselesaikan gitu ya. Jadi memang ada baiknya kalau Ibu bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan tim New Life, kita bisa berbicara dan berdiskusi lebih jauh, Bu. Kita juga bisa mengupas satu persatu, bisa memilah-milah masalahnya satu persatu, mana yang menjadi prioritas yang harus dihadapi terlebih dahulu, dan perbincangannya bisa lebih detail gitu ya dibanding kalau kita bicara melalui SMS. Yang membuat saya kepikiran adalah kekerasan dan rumah juga tangga, pemaksaan untuk disuruh menjual diri lagi. Saya rasa itu perlu penanganan secara khusus, Bu. Dan Ibu nggak perlu khawatir. Semua layanan pertolongan yang diberikan oleh New Life gratis tanpa biaya sama sekali. Sampai kapanpun Ibu nggak usah khawatir di sana. Jadi tanpa biaya, Bu. Kami cuma bisa membantu memberikan saran, mencoba membimbing Ibu, dan saya percaya pasti Ibu akan menemukan jalan keluar. Dan jangan mau dalam kondisi misalkan suami pukulin terus, ya sudahlah ini suami saya memang begini, mau gimana gitu lagi. Jangan. Karena kadang kondisi ini malah kalau kita biarkan ini membuat suami kita jiwanya makin terganggu menurut saya. Nah, makanya ini harus segera diselesaikan dan baik. Jadi mungkin lebih enak ketemu sama Bu Dita ya. Lebih enak, Bu. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 3661. Malam New Life. Selamat malam. Benar kata bijak, musuh terbesar adalah orang terdekat kita, dan itu saya alami sekarang. Teman dekat menusuk dari belakang. Apa yang harus saya lakukan? Buat yang kirim SMS ini begini, saya sangat tidak setuju dengan kata bijak itu. Kenapa? Kalau musuh terbesar adalah orang terdekat kita, misalkan saya sudah menikah, istri saya adalah musuh terbesar saya. Kalau musuh terbesar adalah orang terdekat, bagaimana saya bisa mencintai dia? Gitu kan ya. Mungkin dalam pengalaman Anda bahwa Anda menemukan orang-orang yang mengkhianati Anda, orang-orang dekat Anda. Tapi bukan berarti musuh terbesar adalah orang-orang terdekat gitu ya. Kadang menurut saya, bagi orang yang memiliki cinta yang besar, dia nggak akan punya musuh. Saya ulang, bagi orang yang memiliki cinta yang besar, dia nggak akan punya musuh. Kenapa? Waktu dia melihat musuh, dalam tanda petik nih ya, orang yang menjengkelkan dia akan memberikan kasih sayang itu. Kasih sayang ini yang bisa menutupin semuanya. Memang kita nggak bisa menyukakan semua orang, betul. Kita nggak bisa menyukakan semua orang. Orang tidak suka sama kita, betul, bisa terjadi. Orang memusuh kita, iya bisa terjadi. Tapi kalau kita memiliki kasih, kita tidak akan menganggap musuh kita ini sebagai lawan yang harus kita aniaya.
Justru orang yang menyakiti kita sebenarnya orang tersebut adalah orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan belas kasihan daripada kita. Kenapa sih dia menyakiti kita? Karena dia minta perhatian dari kita dengan caranya dia. Nah, orang-orang seperti ginilah yang harus dibimbing. Nah, makanya kalau menurut Anda kata bijak, musuh terbesar adalah orang terdekat, menurut saya tidak. Orang terdekat adalah penolong bagi kita. Jadi kita bisa mensupport, kita bisa mencintai orang-orang terdekat kita dengan hati yang tulus, gitu kan? Ya. Justru kalau yang saya renungkan ya belakangan ini, terkadang saya melihat orang tua dengan anak bertengkar, suami dengan istri bertengkar, kemudian ibu dengan anaknya lagi bertengkar lagi gitu ya, dari generasi ke generasi. Teman dengan teman yang tadinya teman dekat itu bisa bertengkar gitu ya. Saudara, kakak adik bahkan bisa berebutan warisan, bertengkar, saling membunuh dan lain sebagainya. Saya coba merenungkan gitu, apakah benar musuh mereka itu adalah benar-benar secara real yang mereka lihat itu sebagai musuh mereka. Tapi ternyata semakin saya renungkan, semakin saya mendapatkan konfirmasi bahwa sebenarnya musuh mereka bukanlah orang itu gitu loh. Tapi musuh mereka adalah paradigma-paradigma yang salah, kepercayaan-kepercayaan yang salah, nilai-nilai yang salah yang tanpa disadari mengelabui mereka dan juga mengelabui orang lain gitu loh. Jadi orang lain memiliki paradigma yang salah sehingga tanpa disadari orang lain itu bersikap begitu menyebalkan sama kita gitu loh, karena dia punya paradigma yang salah, paradigma tentang Tuhan yang salah, paradigma tentang dirinya sendiri yang salah, paradigma tentang orang lain yang salah, sehingga dia menjadi orang yang dalam tanda kutip menyebalkan gitu ya. Nah, ketika dia punya paradigma yang salah, kita pun tanpa kita sadari kita terkadang memiliki paradigma-paradigma yang salah itu gitu. Kita berusaha membereskan tingkah laku orang yang menyebalkan dengan balik membenci dia gitu loh. Padahal tanpa kita sadari, kita sama dia akhirnya jadi 11-12. Jadi sama-sama orang yang menyebalkan gitu. Dan itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Sekarang orang berusaha menyelesaikan peperangan dengan kekerasan. Yang ada adalah perang tambah hebat gitu. Karena tidak akan pernah ada kekerasan yang bisa menyelesaikan konflik. Yang ada adalah konflik akan semakin besar gitu. Jadi sebenarnya musuh utama kita adalah pikiran atau kepercayaan yang salah ya. Di samping memang kalau kita percayai juga memang ada sesuatu yang jahat yang juga berusaha untuk mengelabui gitu ya. Nah, seringkali kalau saya berpikir pada saat seorang berantem dengan orang yang terdekat gitu ya, yang ada adalah si jahat ini akan berpikir gini, begitu mudahnya aku mengalahkan kamu. Karena apa? Si jahat ini nggak perlu berjuang untuk mengalahkan manusia, supaya manusia itu tidak bisa mencapai potensi yang maksimal dalam kehidupannya, supaya manusia itu tidak bisa bergandengan tangan dan bekerja sama dengan temannya atau dengan keluarganya atau dengan pasangan hidupnya. Tapi justru manusia ini sibuk dengan sakit hatinya sendiri. Akhirnya si jahat ini akan berpikir bahwa gampang banget gitu ya ngalahin manusia tanpa si jahat perlu berperang sama manusia. Manusia udah berperang lawan sama temennya sendiri, lawan sama saudara-saudaranya sendiri, lawan sama keluarganya sendiri gitu. Jadi menurut saya musuh terbesar adalah si jahat dan pola pikir yang salah dalam kehidupan gitu. Jadi dan diri kita juga bukan musuh terbesar kita. Bukan. Kadang orang menganggap dirinya adalah musuhnya dia gitu kan. Iya, bukan. Enggak, cuman kepercayaan yang salah. Karena tipu muslihat dari si jahat ini gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita harus menyadari siapa sih musuh kita yang sebenarnya gitu loh. Karena apa, kalau kita misalnya nih dalam kita satu grup nih Pak, di depan ada musuh gitu. Nah, kalau kita nggak mengenali siapa musuh kita sebenarnya, bisa jadi saya bawa senjata, peralatan udah lengkap, peralatan perang, yang saya tusuk-tusukin ini teman-teman saya sendiri gitu loh misalnya gitu loh. Ini ilustrasi Pak, tapi ini terjadi gitu loh. Bagaimana karena dia nggak bisa melihat musuh yang sebenarnya itu siapa. Dia kira kakaknya atau adiknya yang harus dilukai. Dia kira orang tuanya yang harus disakiti karena sudah menyakiti dia. Dia kira pasangan hidupnya yang harusnya kalah dari dia karena selama ini dia sudah dianggap
nggak berharga sama pasangannya. Jadi dia pengen mengalahkan. Padahal sebenarnya bukan itu loh musuh yang sebenarnya. Justru mereka itu orang-orang terdekat yang Tuhan kasih untuk menemani kita di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa bergandengan tangan sama mereka, sama-sama meraih tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita gitu loh. Jadi kenali musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya itu bukan orang terdekat kita. Musuh yang sebenarnya adalah si jahat. Jadi jangan biarkan dia santai-santai nggak ada kerjaan, nggak perlu susah payah ngalahin kita gitu ya, karena kita nggak mengenali siapa musuh kita yang sebenarnya. Malah yang kita aniaya dalam tanda kutip adalah orang yang seharusnya satu tim sama kita gitu. Ya. Ini SMS selanjutnya dari 2323. Selamat malam, saya ada masalah. Istri saya suka di rumah ibadah sampai-sampai mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya, silahkan seorang bapak yang menjawab. Begini Pak, kalau istri kita memang suka di rumah ibadah, pertama kita lihat dulu, kenapa istri itu kok lebih suka di rumah ibadah daripada di rumah? Berarti ada sesuatu yang menarik perhatian istri. Kalau dia memang ke rumah ibadah itu karena untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itu no problem. Tapi kalau dia ke rumah ibadah kadang menjadi pelarian. Kenapa? Karena di rumah tidak merasa betah. Ada sesuatu yang tidak cocok di sana sehingga dia akhirnya lebih enjoy di rumah ibadah. Kenapa? Karena di rumah ibadah lebih keterima. Sementara di rumah mungkin terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran. Nah, itu bisa menjadi pelarian. Nah, saran saya sih Pak, sederhana, lebih bagus Bapak bersama dan istri pergi konseling ke hamba Tuhan yang Bapak percaya tentunya. Bapak bisa minta masukan dan sebagainya. Atau kalau Bapak misalkan ngerasa sudah tidak enak dengan di tempat rumah ibadah itu, Bapak bisa mencari yang lain, konselor pihak ketiga yang benar-benar netral, yang tidak mengerti kondisi dan yang bisa mengarahkan Bapak sama dengan Ibu untuk bersama-sama menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Jadi bukan satu ngerem, satu mau laju dan sebagainya, tapi bersama-sama Pak. Nah, kita laki-laki adalah imam, kita berfungsi sebagai kepala dalam rumah tangga, memimpin istri kita mendekat kepada Tuhan. Nah, jalankan fungsi itu Pak. Sehingga istri kita merasa nyaman bersama dengan kita. Kenapa? Karena istri dibawa mendekat kepada Tuhan. Ya, dan kalau Bapak bingung, aduh kemana ya? Kayaknya saya nggak punya deh yang Bapak bilang tadi gitu ya. Karena saya ngerasa mungkin udah nggak nyaman di tempat ibadah saya. Atau juga kalau saya harus mencari yang lain, saya merasa nggak nemu nih, belum nemu gitu ya. Nah, saya sangat yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Bapak menyaksikan acara ini, karena memang kami ada untuk Anda Pak. Jadi Bapak bisa menghubungi kami, Bapak bisa bertemu dengan kami, mungkin lebih pasnya bisa ketemu dengan Pak Susilo dan Ibu gitu ya, untuk bisa juga curhat Pak, ceritakan masalah apa yang terjadi dalam keluarga Bapak dan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik untuk bisa keluar dari masalah yang saat ini Bapak hadapi. Dan kalau Bapak mungkin masih malu ya mau ketemu sama kita, lewat telepon boleh. Dan semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tidak dipungut biaya sepeser pun, dan rahasia Bapak dan Ibu dijamin pasti kita tidak akan bocorkan kemana-mana. Tapi kalau Bapak telepon pulsa sendiri Pak. Iya. Karena kami nggak bisa bayar pulsanya kan. Dan yang jelas mungkin tips simple yang paling sederhana yang mungkin bisa dilakukan mulai dari malam ini adalah buat suasana rumah senyaman mungkin Pak. Karena kalau di rumah itu nyaman, istri seperti yang tadi Pak Susilo katakan, istri merasa diterima, istri merasa berfungsi gitu ya, menjalankan fungsinya gitu ya, pasti dia juga akan merasa betah kok tinggal di rumah. Betul sekali. Kita ke selanjutnya dari 5367. Ya, shalom. Shalom, selamat malam. Saya dan keluarga mohon didoakan karena apa yang aku rencanakan selalu gagal. Apa ada solusi yang terbaik biar rencanaku atau doaku dikabulkan Tuhan? Yang pertama, buang kepercayaan Anda bahwa rencana Anda selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup Anda. Kemudian, apa ada solusi yang terbaik biar rencanaku atau doaku dikabulkan Tuhan? Begini, Tuhan mengabulkan doa kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Kebaikannya itulah yang akan memampukan Anda untuk melihat rencana apa yang harus Anda lakukan. Kebaikannya itulah yang membuat Anda berhasil dalam hidup ini.
Jadi Tuhan itu bukan seperti mesin vending mesin. Apa? Vending mesin ya. Vending mesin ya, Nah, yang kalau kita masukkan koin dia keluar minuman yang kita pilih dan sebagainya. Tuhan Tapi tuh, sekarang koin udah nggak laku lagi Pak, harus duit kertas yang dimasukin. Gesek. Ya. Jadi bukan seperti itu, bukan kita ngatur Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan supaya Tuhan memberikan rezeki pada kita. Enggak. Kita datang pada Tuhan karena Tuhan tuh baik sama kita. Kita menghormati, kita menyembah Dia. Jadi jangan sampai terbalik. Kenapa? Kalau Anda berpikir terbalik, maka Anda akan merasa bahwa Anda harus lakukan sesuatu, bayar harga supaya Tuhan ini berkenan gitu. Nah, makanya kebaikan Tuhanlah yang datang dalam hidup kita yang membawa kita berhasil. Jadi kalau Anda berkata yang Anda rencanakan selalu gagal, coba mulai percaya, Tuhan mau aku berhasil. Aku orang yang berhasil karena kebaikan Tuhan dalam hidupku. Apapun yang aku lakukan pasti berhasil karena Tuhan yang menyertai aku. Jadi bukan apapun yang aku lakukan berhasil karena aku hebat, bukan. Tapi karena Tuhan yang menyertai aku, karena kebaikan Tuhan datang dalam hidupku. Nah, rencana Anda ini perlu di-planning dalam cara pemikirannya Tuhan, hikmatnya Tuhan, dengan rencananya Tuhan. Maka tidak akan ada rencana yang gagal waktu kita percaya kepada Tuhan. Iya, betul. Dan mungkin sedikit ini ya, bahwa yang merasakan seperti ini, saya nggak tahu apakah ini kabar baik atau gimana ya, tapi yang merasakan seperti yang Anda rasakan bukan cuma Anda sendiri. Dulu secara pribadi saya sendiri mengalami apa yang Anda alami, dan saya tahu persis gimana rasanya, nggak enak banget gitu. Dan saya pengen banget keluar waktu itu dari kondisi yang seperti ini, karena saya merasa benar-benar nggak enak. Dan saya tahu juga kerinduan di dalam hati Anda yang sangat dalam, Anda pingin banget keluar dari keadaan yang seperti ini. Nah, kabar baiknya adalah saya bisa mengalami terobosan di dalam kehidupan ini. Saya bisa mengalami kehidupan yang baru, saya boleh mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu saya dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma, karena ada orang yang mau secara cuma-cuma membimbing saya untuk bisa mengalami terobosan di dalam kehidupan ini. Nah, saya percaya kalau perubahan itu bisa terjadi dalam diri saya, maka perubahan yang sama, yang bahkan jauh lebih besar, itu juga sangat mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan Anda. Makanya saya sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Kalau Anda sudah mengirimkan SMS pada malam hari ini, itu adalah satu langkah awal yang begitu luar biasa. Itu adalah awal dari terobosan Anda. Nah, Anda bisa menghubungi kami setelah acara ini berakhir. Kita bisa berbincang-bincang secara langsung lewat telepon, atau bisa ketemu langsung nih, supaya pembicaraannya juga bisa lebih detail dan lebih terarah gitu ya, supaya bisa menjawab pertanyaan Anda secara lebih terinci. Kita ke SMS selanjutnya dari 4973. Shalom, saya mau tanya, bisa nggak kita bahagia jika menikah dengan orang yang nggak kita sayangi? Karena saya punya penyimpangan seksual atau gay, tapi aku sadar aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Saya suka sekali SMS-nya. Pertama, terima kasih buat keterbukaan Anda, dan kejujuran Anda akan membantu sekali Anda untuk mengalami pemulihan. Nah, saya ingin menyampaikan begini, bahwa Tuhan mengasihi orang yang mengalami penyimpangan seksual juga. Bahwa Tuhan mengasihi Anda sekalipun Anda seorang gay, tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan Anda sebagai seorang gay. Penyimpangan seksual, Anda merasa Anda seorang gay, itu adalah keputusan, bukan rencana Tuhan. Makanya waktu saya baca SMS ini, saya cuma ingin katakan bahwa Tuhan juga mengasihi Anda. Anda jangan merasa bersalah terus sehingga Anda tanpa disadari mungkin mengucilkan diri, lalu Anda berpikir aku nggak mungkin bisa bahagia, aku nggak mungkin bisa memperoleh hidup yang baru. Saya mau katakan kepada Anda, nama acara ini adalah New Life, hidup yang baru. Bukan satu kebetulan Anda menyaksikan. Waktu Anda mengalami penyimpangan seksual, itu bisa diatasi dengan Anda datang pada Tuhan, memiliki kepercayaan yang benar, Anda menerima identitas diri yang daripada Tuhan. Nah, setelah Anda mengalami kemerdekaan dari penyimpangan seksual, Anda merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda memiliki kepercayaan yang benar, baru kita bicara pernikahan. Nah, kalau Anda menikah dan orang yang tidak Anda cintai, saya rasa itu akan menjadi problem nantinya dalam waktu ke depan. Cuman fokus saya bukan di pernikahan Anda. Kenapa? Karena kalau pernikahan itu bisa nanti berjalan dengan setelah Anda pulih. Dalam arti gini, yang tadi saya katakan di awal, pernikahan itu untuk menyatukan dua pribadi yang berbahagia.
Nah ini kan sebenarnya kan kalau saya mau jujur, dalam diri Anda ini kan sedang ada problem nih. Iya. Ada ketidakbahagiaan dengan keberadaan Anda yang posisinya gay. Kemudian Anda, apalagi Anda tidak mencintai pasangan Anda, bagaimana mungkin mau bahagia? Iya. Kalau Anda sudah bahagia, Anda mengalami kemerdekaan dari penyimpangan seksual, Anda mengalami ketenangan dalam hidup, ada Tuhan ada dalam hidup Anda bahagia, baru nanti Anda menikah bisa membahagiakan pasangan Anda. Makanya pilihlah pasangan juga yang mengenal Tuhan, dia mencintai Anda apa adanya, apapun latar belakang Anda. Jadi Anda tidak perlu bersembunyi di balik itu semua. Saya cuma katakan Tuhan mengasihi Anda, hubungi kami akan membantu Anda. Iya. Sayang sekali masih ada SMS, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ya, di penghujung acara ada tips-tips dari Bu Dita atau Pak Susilo? Ya, silakan Bu. Untuk mengatasi kebingungan, yang jelas satu hal ya, kenali Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda, bahwa Tuhan menerima Anda apa adanya. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam kehidupan Anda, tapi rancangan yang ada pada Tuhan tentang diri Anda adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, kepercayaan yang benar akan menyelesaikan semua kebingungan Anda. Waktu Anda memiliki nilai yang benar, tindakan Anda akan menjadi benar, maka tidak akan ada kebingungan dalam hidup Anda. Ya. Terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan terima kasih buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan kecewa, karena pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami, atau pemirsa yang mau bertemu langsung dengan kedua narasumber kami bisa dengan menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life.